Kakak, minumlah jusnya, Kak. Tidak, Gayatri. Aku tidak mau. Ambika, jangan seperti ini terus, tidak baik. Astaga, kau tidak mau makan ataupun minum. Kau hanya menatap foto itu saja. Kau pikir Saloni akan keluar dari foto jika terus dilihat? Ya, mungkin saja bisa. Aku akan terus menatap foto ini di sepanjang hidupku. Menangis saja semaumu, tapi jangan pernah memaksakan diri. Kau ini sudah kelewatan. Sudahlah, ayo. Sekarang minum jusnya. Kakak, mau ku telepon Saloni dan ku minta datang? Mungkin dia tidak akan menolakku, Kak. Jangan Gayatri. Putriku terpaksa untuk tinggal di sana. Aku yakin dia pasti menderita, tapi dia tidak bisa apa-apa. Di sana rumah mertuanya. Jangan ditelepon. Kalau dia memaksa dan dia harus tetap tinggal di sana, maka itu akan aku tunggu. Tapi jangan telepon dia. Aku akan menunggu. Akan kutunggu. Berhenti! Diam di sana. Jangan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Mana mungkin orang yang sudah mempermalukan aku akan diizinkan masuk ke dalam rumah ini lagi. Kak Saloni, kau melarang kami untuk masuk ke rumahmu karena kau adalah menantu di sana. Sama saja. Sebagai menantu di rumah ini, aku tidak akan mengizinkanmu untuk memasuki rumah ini. Siapa kau bisa memutuskan ikatan dengan kami? Kami akan memutuskan ikatan denganmu. Aku memang membuat kesalahan. Seharusnya aku tidak menamparmu. Tapi aku ingin meminta maaf, Kak Ferry. Tolonglah, aku ingin bertemu ibuku. Ibunya siapa, Kak Saloni? Kaulah yang sudah memutuskan ikatan dengan keluarga ini, kan? Jadi kau tidak punya ibu lagi. Subra satu-satunya anak perempuan di sini. Membentuk atau memutus ikatan keluarga bukanlah permainan yang bisa kau lakukan sesukamu. Kau tidak boleh masuk rumah ini. Aku tahu benar kalau kau berhak marah. Tapi Saloni sudah meminta maaf. Saat ini ibunya dalam keadaan sakit, jadi Saloni harus menjenguknya. Minta maaf setelah menghina sudah jadi kebiasaanmu, Nahar. Orang besar berhati besar, tapi aku tidak seperti kalian. Aku sama sekali tidak bisa melupakan rasa malu itu. Kak Saloni tidak boleh masuk rumah ini. Kak Ferry, aku mohon. Sebentar saja. Biarkan aku melihat ibuku sebentar saja, lalu aku akan pergi. Sebentar. Sebentar saja aku ingin waktu diulang kembali, Kak Saloni.
Sebentar saja untuk menghilangkan tamparanmu padaku waktu itu. Dan membantuku untuk melupakan hinaan itu, baru aku bisa menuruti permintaanmu ini. Hei, wanita payah. Dia membuat kesalahan. Tapi apa kau tidak sadar? Ayo, masuklah nak. Sekarang temui ibumu. Ayo cepat masuklah. Ayo masuk. Astaga, hinaan lagi untukku. Kenapa aku tidak lenyap saja dari muka bumi ini sekalian? Hei, dengar ya. Bumi tidak bersalah, kaulah yang bersalah. Bumi akan menerima wanita yang baik, bukan wanita yang seperti dirimu. Suami macam apa kau ini, Samar? Istrimu sudah dipermalukan, tapi kau malah diam saja. Begini saja, pakai gelang ini supaya aku tidak perlu berharap kehormatanku bisa kau lindungi. Maafkan aku, Ibu. Gara-gara aku, Ibu jadi sakit seperti ini. Gara-gara aku. Aku sudah membuat kesalahan dengan menghina Ibu di rumahku. Diamlah, Nak. Kau tidak berbuat salah. Kau tidak menghina Ibu, Nak. Ibu tidak marah padamu. Ini adalah cara dewa untuk menunjukkan bahwa ibu sudah menua sekarang. Kau menyalahkan diri atas semuanya. Ibu, aku... Sudahlah, Nak. Kau ingin kondisi ibu semakin buruk? Dengar, dokter menyarankan agar ibu jangan menangis atau melihat anak ibu menangis. Sekarang terserah padamu. Kau memperburuk kondisi ibu atau membuat ibu tenang dengan senyum yang kau miliki itu. Nak, kenapa kau datang ke sini? Kau pamit pada orang di rumahmu? Kau membuat yang lain marah dengan kesini. Itu tidak akan pernah terjadi, Ibu. Ibu jangan khawatir. Semua orang di rumah tahu kalau kami di sini. Dengar, Nak. Aku tidak menyalahkan Saloni ataupun menyalahkan keluargamu. Kalian selalu membantu kami dalam suka dan duka. Tapi kejadian kali ini, pasti kalian semua yang harus menanggung malu dari keluarga ini. Maka amarah keluargamu itu bisa dimaklumi. Tapi aku minta padamu, bukan Saloni yang bertanggung jawab. Kau jangan hukum dia. Para ibu jangan meminta maaf kepada anak-anaknya. Jika tangan ini harus diangkat, seharusnya untuk memberkati kami, bukan meminta maaf. Dokter menyarankan ibu jangan menangis.
Bridges, persembahan pemujaan. Ibu. Kenapa tidak ada yang memahamiku? Bukankah ibu juga tahu jika di sana ada wanita hamil sebelum dia menikah? Bahkan Rewa juga menanggung semua akibatnya. Walau dia tidak bersalah, aku ingat mata ibu dan ayah yang tidak berdaya sama sekali. Mereka tidak memahami derita itu. Bagaimana aku bisa meyakinkan diriku sendiri untuk melupakan semuanya dan memaafkan adiknya Saloni? Aku mengerti penderitaanmu, Bridges, tapi dengan menyakiti orang tua Saloni, apa kau bisa menyingkirkan deritamu? Tidak ada gunanya, Ibu. Kau tidak akan mengerti. Aku tidak dihormati di rumah ini lagi. Tapi hanya sekejap saja bagi Bibi Mano untuk menyingkirkan aku. Semuanya hanya mengamati saja. Kak Saloni kembali ke rumah ini. Semuanya jadi seperti semula. Tidak. Perjuangan ini berat, tapi aku tidak akan menyerah dengan semudah itu. Kali ini Kak Saloni mungkin menang. Tapi kemenangan mutlak akhirnya akan jadi milikku. Nil, maafkan aku. Subra dan kau diperlakukan secara tidak hormat di rumahku. Tidak apa-apa, Nahar. Lupakan saja semuanya. Aku senang karena Saloni bisa ke sini untuk menjenguk ibunya. Nahar, asal kau tahu, kasih sayang Saloni itu sama dengan kasih sayang ibu kepadanya. Kalau ada jarak di antara mereka berdua, akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Terima kasih. Ayo, kita duduk di luar. Kakak, terima kasih sudah datang ke sini. Aku sangat malu. Entah apa yang harus kau alami gara-gara aku. Aku telah... Sudahlah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Apapun yang terjadi adalah akibat dari masa lalu, itu saja. Sekarang, ceritakan bagaimana rasanya berada di rumah Nil. Baiklah, Nil dan Abji, mereka baik. Benarkah? Aku paham jika kau memuji Nil. Tapi kenapa Abji juga? Apakah karena dia mau memasak untukmu? Ayah, sebaiknya ibu dirawat di rumah sakit. Perawatan di sana cukup bagus. Fasilitasnya juga bagus. Iya, memang mahal, tapi jangan pikirkan soal uang. Putramu bukan hanya sama, tapi sekarang ada 3. Astaga, Narpat, kau pasti melakukan kebaikan besar di reinkarnasimu yang dulu. Kau mendapat banyak berkah di kehidupan ini. Putri-putri yang baik, putra, dan juga menantu. Satu hal yang pasti, kau telah membuat suatu keburukan. Karena kau mendapat menantu yang seperti itu.
Tidak, Mano, bukan begitu. Wataknya saja yang berbeda. Kak Ferry, kau mau kemana? Aku mau pergi dari rumah. Apa-apaan ini, Kak Ferry? Apa kau sudah hilang akal? Aku tidak bisa tinggal di suatu rumah yang tidak menghormati kasih sayang dan martabatku. Saloni, Ada apa, Gayatri? tidak ada. Subra, Saloni, nanti tehnya keburu dingin. Ayo diminum. Ibu terlalu mencemaskan hal kecil. Subra, bawa tehnya kemari. Supaya kita bisa minum bersama dengan ibu. Tidak, lebih baik jika minum di luar. Bibi harus membicarakan sesuatu. Kak Ferry, jangan membesar-besarkan masalah. Keluarga ini tidak runtuh hanya karena hal kecil. Keluarga? Keluarga siapa yang kau maksud, Nahar? Keluarga yang tidak bisa menghormati menantunya? Keluarga yang bisa memaafkan beberapa kesalahan putri mereka, tapi tidak bisa membalaskan hinaan yang ditanggung menantu. Tidak. Kak Ferry, aku mohon, sebaiknya lupakan kejadian itu. Dan maafkan Saloni. Maaf? Lupakan? Kalau kau kutampar di hadapan mereka, apa kau mau melupakan tamparanku itu? Tidak. Aku tidak bisa melupakan hinaan itu. Aku tidak sudi berlama-lama tinggal di sini. Dengar, Nak, kau harus mengerti. Seorang menantu sebaiknya tidak pergi begitu saja. Kalau kau tersinggung dengan kata-kataku, aku minta maaf padamu ya. Kak Ferry, jangan. Lepaskan. Tolong jangan pergi dari Aku rumah. harus pergi dari sini. Kak Ferry, aku mohon jangan pergi. Tetaplah di sini. Kondisi ibu saat ini sedang buruk. Ibu tidak akan sanggup jika sampai ada masalah lagi. Aku mohon tetaplah di sini. Demi ibu, Kak Ferry, tetaplah di sini. Baiklah, Kak Saloni. Kau mencegah kepergianku dengan alasan kesehatan ibu. Tapi ada syaratnya. Kalau kau ingin aku tetap di sini, maka kau harus bersumpah atas ibu bahwa apapun yang terjadi, kau tidak akan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Kenapa kau membuat posisinya terjepit, Nak? Dia adalah putriku. Dia dibesarkan dan dididik olehku. Dia menghabiskan masa kecilnya di sini, Nak. Di setiap penjuru rumah dan dinding ada kenangan yang tersembunyi. Nah, aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Kau adalah istri putraku, nyonya di rumah ini. Sedangkan Saloni adalah buah dari semua didikan keluarga ini, Nak. Kak Ferry, kenapa kau kekanakan? Memang perbuatan kakak tidak baik dengan menghinamu. Tapi, kau pikir perbuatanmu ini pantas? Apa kau pikir perbuatanmu pantas? Janji yang pernah kau buat saat kau menikahiku dulu, apa kau masih ingat? Kau katakan dengan bangga bahwa kau akan melindungi martabatku. Bagaimana dengan janji itu? Kasih sayangmu pada kakakmu lebih berat dari janji itu?
Mengapa kau menikahiku kalau kau tidak bisa melindungiku? Kak Ferry! Apa kau pikir kau bisa menekanku dengan marah-marah seperti ini? Maka maaf saja, kau gagal memahami istrimu sendiri. Walau kita sudah sekian lama berumah tangga. Entah apa dia bisa memahamimu atau tidak. Tapi aku bisa memahamimu, nak. Kau pikir siapa dirimu bisa mengusir Saloni dari sini? Dia putri dari keluarga ini. Kami menikahkan mereka, tapi tidak memutuskan ikatan keluarga. Posisi mereka di keluarga ini tetap sama. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Kau menantu di keluarga ini. Jadi bersikaplah seperti menantu. Kau dengar itu, Samar? Itulah sebabnya aku sudah tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku sudah tidak mau berdebat lagi dengan kalian. Keputusan ada di tanganmu sekarang. Kak Saloni atau aku? Ikatan keluarga itu tidak pernah bersyarat. Saloni menjadi bagian dari keluarga ini. Dia adalah inti keluarga ini. Saloni tidak boleh pergi. Wah, hebat. Kau selalu adil padaku, Bibi. Tapi sekarang kuungkap kebenaran di balik semua pernyataan palsu itu untuk memperlakukan putri dan menantu dengan adil. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Sekejap pun tidak mau. Tunggu, Kak Ferry. Aku mohon padamu jangan pergi. Jika kau menganggap derita akibat hinaan yang kau terima bisa berkurang, jika aku memutuskan ikatan keluarga, maka aku berjanji, aku baru akan kembali kemari. Jika kaulah yang menjemputku, jika kaulah yang menjemputku, jika kaulah yang menjemputku. Nah, semua ini sudah biasa di usia tua. Kau jangan memikirkan ibu, pikirkan keluargamu, nak. Mereka masih marah padamu seperti kemarin. Tidak, Ibu. Jika masih, Nahar tidak akan mengantarku kemari, kan? Dengan berkat Dewi, ibu mendapatkan putra, bukannya menantu. Kata-kata mereka kau jangan masukkan ke dalam hati. Mereka sama seperti kita. Ayah dan ibumu juga sering memarahimu ketika kau masih kecil. Semua yang dikatakan orang tua itu demi kebaikanmu. Aku pamit dulu. Iya, pergilah, nak. Ibu tidak akan mencegah. Kau sudah di sini, jangan pergi sebelum makan. Tidak usah, Ibu. Aku bisa terlambat. Makanannya sudah siap. Tidak akan lama. Kau datang bersama Nahar. Kau tidak boleh pergi sebelum makan dulu, ya? Baiklah. Ibu istirahat saja dulu, ya. Ibu lega setelah ibu melihatmu. Ibu baik-baik saja, nak. Kenapa kau mencemaskan ibu? Ibu baik-baik saja. Saloni, jangan merasa bersalah atas semuanya. Kami tidak sakit hati atas semua perkataanmu itu. Ibu tahu kau terpaksa mengatakannya.
Kau bahkan tidak tega untuk menyakiti perasaan orang lain. Kami orang tuamu, kami mengerti. Ibu memahami dari cara bicaramu. Kau pasti menyalahkan dirimu, Nak. Ibu tahu itu. Ibu mengerti, lupakan semua itu. Lupakan yang kau katakan. Ibu memaafkanmu. Kau jangan sedih lagi. Lupakan semua itu ya, lupakan. Sekarang pergilah. Nahar sedang menunggumu di luar. Aku pamit. Tapi aku minta pada kalian semua untuk tidak mengatakan kepada ibu tentang kejadian antara Kak Ferry dan aku. Kau tidak akan dapat kebahagiaan dengan mengusir seorang anak perempuan dari rumahnya. Bibi Mano, sudahlah. Jangan memperburuk keadaan. Bibi lihat kondisi ibu. Jika ibu sampai tahu, ibu tidak akan bisa menghadapinya. Aku pamit, Ayah. Tolong jaga ibu. Jangan beritahu ibu tentang masalah ini. Aku mohon, berjanjilah. Aku pamit. Kau salah jika meminta ayahmu berjanji, Saloni. Mungkin sulit bagimu. Tapi jika kau bisa, tolong maafkan semua perbuatanku. Tanggung jawab ibu dan ayah sekarang sudah berada di tanganmu, Kak Ferry. Kau lebih memahami Saloni daripada aku, Kak Ferry. Lupakanlah kejadian itu. Aku mohon, jangan malah memperburuk keadaan. Astaga. Kalau anak perempuan keluarga ini dihina dan diusir, lalu apa gunanya? Aku masih berada di rumah ini. Dia menyerah, tapi tetap sombong. Dia mengatakan akan kembali ke rumah ini kalau aku yang menjemputnya. Apa aku sudah hilang akal mau menjemputnya? Ayo, kemarilah, Nak. Jaga dirimu dan ibu. Aku di sini, Subra. Dan aku akan membantu sebaik mungkin. Kalian jangan khawatir. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi Saloni. Aku hanya merasa takut. Kalau Kak Ambika menanyakan tentang dia, aku harus jawab apa? Bibi, kau juga putri di rumah ini sebelum Saloni kan? Jadi jangan putus asa. Bibi harus menjaga ibu dan ayah.
memang telah membuat kesalahan besar. Asal kau tahu saja, kalau semua kejadian hari ini adalah gara-gara kau. Ayo Subra. Kau wanita yang jahat. Kau tidak suka melihat orang lain bahagia. Kau selalu membuat rencana jahat. Sampai kapan kau mau menyakiti kami di sini? Subra. Sampai kapan kau ingin menghancurkan keluarga kami? Subra. Dengar. Ini semua tidak ada gunanya. Kenapa Nahar dan Saloni lama sekali perginya? Semoga saja sakitnya Bu Ambika tidak terlalu parah. Aku menunggu kalian berdua. Bagaimana kondisi Bu Ambika sekarang? Sudah lebih baik, Bu. Dia sangat gembira bisa bertemu Saloni. Kenapa dengan Saloni? Kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Aku hanya takut saat aku mendengar kalau ibu sakit. Di mana Kak Bridges? Dia di ruangannya. Kenapa? Aku ingin meminta maaf. Aku merasa tidak enak hati. Karena aku tidak mematuhi perintahnya. Dan pergi menemui ibuku. Aku tidak akan bisa tenang sebelum aku minta maaf pada Kak Bridges. Aku harus menemuinya. Jangan bicara begitu, Saloni. Jangan menyalahkan dirimu atas semuanya. Nahar melakukan yang sepantasnya dalam keadaan itu, Nak. Bridges sudah tidur. Semua akan baik-baik saja. Sudahlah. Mau kuambilkan makanan untuk kalian? Tidak usah, Ibu. Aku tidak ingin makan. Sedikit saja, ayolah. Ibu, kami tidak mau makan. Tidurlah, Bu. Selamat malam. Kau juga berkata begitu tentang Kak Saloni. Kalau mereka salah, kau juga belum tentu benar. Kau adiknya. Kau pasti membela keluargamu. Tidak ada yang memahami penderitaanku. Andai saja kau melihat saat kakakmu Kak Saloni menghinaku, maka kau akan tahu bagaimana rasanya dihina dan dipermalukan di depan keluarganya sendiri. Baiklah, lupakan saja aku. Seharusnya pikirkan saja orang tuamu itu. Kak Saloni juga sudah menghina orang tuanya. Tapi kau malah menerimanya. Cukup, Kak Ferry. Cukup. Perdebatan ini tidak akan ada akhirnya. Lagi pula, berdebat denganmu sama sekali tidak ada gunanya. Sebaiknya kau tidur di kamar ibu. Mungkin ibu membutuhkan bantuanmu. Yang aku tahu, ayah sudah menjaga ibu di sana. Aku bilang, temani ibu. Dengan menyakiti kakak, kehilangan kepercayaannya, mana mungkin aku bisa tidur. Kau juga mencemaskannya, kan? Kau berusaha menghiburku. Tapi kau mengatakan ini adalah tanggung jawab kita untuk menghibur kakak dan membawa kembali kebahagiaan di sini. Kita harus kembalikan suasana seperti dulu. Jangan sampai mereka marah gara-gara kita. Kau benar, Saloni. Kak Bridges marah gara-gara kita. Bukan tanggung jawab kita untuk membujuknya. Ayo tidurlah. Ya Dewa, aku tidak menginginkan apa-apa lagi.
hanya kebahagiaan keluargaku dan ibuku sehat kembali. Tolong sembuhkan ibuku. Ayah, istirahatlah. Aku akan menemani ibu. Jangan khawatir, karena ada aku di sini, Ayah. Penyakit insomnianya semakin parah. Aku harus segera membawanya ke dokter. Air. Kak Ferry, tolong. Air. Kenapa dia boleh tidur nyenyak setelah membuatku tidak bisa tidur? Aku baru bisa tidur nyenyak setelah dia tidur untuk selamanya. Dia tidur. Ibu? Kenapa, Ambika? Ambika, ada apa? Duduk dulu, Bu. Ayo. Duduklah. Ibu mau kemana? Air. Aku mau minum. Kenapa ibu harus bangun? Ayo, Bu, minumlah. Aku di samping ibu. Kalau ibu butuh sesuatu bisa bangunkan aku kan? Ibu ini bagaimana? Kenapa tidak minta tolong pada Kak Ferry? Kalau terjadi sesuatu pada ibu, maka kami juga yang akan kerepotan. Jika kau sedang sakit, turuti nasihat yang lain. Jika butuh sesuatu, minta bantuan Kak Ferry. Maaf ayah, ini kesalahanku. Aku ketiduran. Kalau terjadi sesuatu pada ibu, aku bisa tiada karena rasa bersalah. Ayah, sebaiknya istirahat saja. Aku temani ibu. Kak Tara tidak di sini. Kau melihatnya?
Tidak. Berarti dia tidak di sini. Aku tidak enak hati karena Nahar. Dia telah menentang perintahmu. Dan itu gara-gara aku. Aku mohon maafkan dia. Ini tidak akan terulang lagi. Jika menentang perintahku adalah kesalahan, Nahar juga sama-sama bersalah. Tapi dia mengirimmu untuk minta maaf padaku. Bukan begitu, Kak. Sudahlah, Saloni. Kau tidak perlu membela Nahar di hadapanku. Hari-hari di mana Nahar menghormati kata-kataku telah hilang. Dia sudah dewasa sekarang. Dan dia bisa berbuat semaunya. Sekarang aku tidak perlu berkomentar apa-apa lagi. Tolong jangan perlakukan kami seperti orang asing. Kami hanya... Sudahlah, Saloni. Aku harus berangkat sekarang. Mungkin hari ini Nahar tidak ke kantor. Karena dia marah kepadaku. Suruh dia untuk menelpon asistennya dan memberikan semua keterangan dan instruksi untuk proyeknya. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena suasana hati seseorang. Halo? Halo, bisa bicara dengan Pak Samar? Pak Bridges memintanya ke kantor. Dia ingin bicara dengannya. Iya, baiklah, akan kusampaikan pesannya pada Samar. Terima kasih. Samar, Pak Bridges ingin menemuimu di kantor. Kenapa? Dia ingin menghina Samar di depan karyawan lain di kantor? Mungkin hanya ingin bicara. Jangan lupa, kita pihak keluarga wanita. Putri di rumah ini menikah dengan pemuda keluarga mereka. Jangan sampai putus ikatan keluarga hanya karena satu hal. Apa mereka pikir kita ini peliharaan mereka? Yang bisa dibelai kapanpun mereka mau, lalu ditendang? Setelah mereka menghina ibu, ayah, dan aku, Samar, sekarang adalah giliranmu. Kau tidak perlu datang ke sana. Lalu kenapa kalau kita dari keluarga Saloni? Hentikan, Kapten. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Aku mengundurkan diri tanpa menemuinya. Dan itu tidak profesional. Aku harus ke sana untuk berpamitan dengannya. Kau pikir apa? Pak Bridges akan tersenyum dan menyambut kedatangan Samar ke kantornya? Dia akan melampiaskan amarah untuk kakak pada sang adik. Itu sebabnya aku melarang Samar bekerja di sana. Keluarga yang tidak peduli pada menantu, mereka pasti akan menganggap karyawan sebagai pelayannya saja. Tidak semuanya seperti kau dan aku. Hanya di sini yang memiliki adat untuk menerima pelayan sebagai keluarga. Sekarang baru rapi. Semoga diberkati, Nak. Kau menjagaku dengan baik, Saloni. Aku permisi dulu. Tunggu dulu. Bagaimana kondisi ibumu, Nak? Aku belum bicara lagi dengannya sejak kemarin. Tapi ibu sudah baikan. Hanya saja dia agak sedikit lemah. Oh, ayo duduklah. Kau tidak menelponnya? Kenapa? Kau takut Bridges marah ya? Tidak. Begini saja, ambilkan teleponnya. Kau bisa bicara dengan ibumu. Tidak ada yang akan keberatan. Kalau keberatan, katakan aku yang menelpon. Tidak usah, Ibu. Aku tidak mau bicara. Tidak ada salahnya menanyakan kesehatan ibumu, Saloni. Aku tidak mau menelpon ibu. Kenapa tidak? Kau menangis. Saloni, katakan ada apa? Aku tidak bisa bicara dengan keluargaku.
Aku hanya membuat mereka bersedih. Sekarang gara-gara aku, menantu mereka akan pergi dari rumah. Aku tidak mau itu terjadi. Apa yang dikatakan Kak Ferry? Dia bilang jika aku mempertahankan hubungan dengan orang tuaku, maka dia akan pergi dari rumah. Aku baik-baik saja kalau kalian di sini. Kedua putriku bersama suami mereka. Setelah mereka pergi, Kak Ferry lah yang mengurusku. Dan juga dialah yang mengurus keluarga ini. Dia menantu kita. Itu sudah kewajibannya. Lihat saja, Bu. Orang macam apa dia itu? Kemarin aku ke toko Bolaram untuk membeli bahan. Tapi dia malah mengirim kain sari putih dengan pesan kain itu untuk acara berduka. Ibu kan sedang sakit, tapi itu bukan berarti... Astaga. Jangan bicara buruk. Tidak, Bu. Aku selalu berdoa supaya ibu bisa hidup lebih lama dariku. Mana mungkin kami hidup tanpa ibu. Tapi yang lain selalu menganggap aku bersalah. Bahkan Bibi. Iya, Ibu. Aku menganggap Bibi sebagai keluarga aku sendiri. Bagaimana aku bisa mencurahkan perasaanku padanya? Kak Ferry, sudahlah. Kau jangan takut. Aku akan bicara dengan Gayatri. Ya. Kenapa kau tidak ke kantor? Aku sengaja tidak ke kantor, Saloni. Kakak sudah merasa kesal. Jika aku bersamanya di kantor, kami akan bertengkar karena hal sepele. Dan nanti bisa bertambah panjang. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi jika kalian berdua terus saling menghindar, masalah antara kau dan Kak Brijes bisa bertambah besar nanti. Jika dia memang ingin mengatakan sesuatu, lalu apa salahnya? Dia berhak untuk bicara. Dia berhak marah kepadaku atau bisa memarahi diriku. Aku bisa bersabar menghadapinya. Tapi Saloni, kali ini menyangkut prinsipku. Dia sudah menghukummu atas kesalahan yang orang lain buat. Itu keliru. Memang Subra sudah membuat kesalahan. Tapi membuatmu dan orang tuamu bertanggung jawab atas kesalahannya, itu tidak benar. Percayalah padaku. Tapi dari caramu menyesali perkataanmu pada orang tuamu, aku juga merasakan hal yang sama kepada kakakku. Yang terjadi ini tidak baik, Saloni. Perkataan Nahar memang tidak salah. Tapi terkadang hal benar dikatakan di saat yang salah akan dianggap salah. Nahar tahu kalau kakaknya sangat marah kepadanya. Dan seharusnya dia menunggunya reda dulu. Aku kenal kakakmu dengan baik. Saat dia menyadari kesalahannya, maka dia akan memperbaikinya sendiri. Aku tahu, Kak Tara. Tapi mau bagaimana lagi? Sebagai menantu, aku berkewajiban membawa kedamaian di rumah ini. Meskipun aku tidak bisa mewujudkan semua kewajibanku, tapi semua ini ada kaitannya dengan aku, iya kan? Memang berkaitan denganmu, tapi kau tidak bersalah dalam hal ini. Jangan pikir setelah kejadian ini maka kakakmu tidak menyayangi Nahar lagi. Dia sangat menyayangi Nahar, meskipun dia sudah menampaknya. Ini tidak perlu dikatakan, Kak Tara.
Ini masalah antara adik dan kakak. Aku tidak berhak ikut campur atau merasa tersinggung. Dia lebih tua, jadi dia juga berhak. Kau jangan sedih, Katara. Kita harus berpikir bagaimana cara menghilangkan jarak ini. Atau masalahnya bisa semakin membesar. Aku sangat cemas, Saloni. Mereka berdua sama-sama keras kepala. Siapa yang akan membujuk mereka? Meski kalian terus berpikir, kalian tidak akan mengerti kakak beradik itu. Aku kenal mereka sejak kecil. Mereka bisa bertahan tanpa makan apapun. Tapi tidak bisa tanpa satu sama lainnya. Aku akan beritahu kalian harus apa. Kalau selama ada aku, kalian jangan bersedih lagi. Sini, akan aku beritahu. Dir, kau tahu aku sungguh tidak percaya hal ini bisa terjadi di rumah ini. Apa salahnya? Terlalu manis juga bisa menyebabkan diabetes. Terkadang harus ada keadaan panas di rumah atau publik akan bosan. Ya, adegan yang seru. Rasanya seperti mendadak ada adegan aksi dalam drama keluarga. Lagi pula sayang, untuk mendapatkan rasa maka kita harus masukkan sedikit bumbu. Hari ini Kak Bridges menjadi aktor laga. Dia menampar dengan efek suara yang luar biasa. Rasanya menyenangkan sekali. Terjadi hal besar di rumah dan kau merasa senang seperti itu. Pemikiranmu itu sangat aneh, Dir. Untung saja ibu menangani semuanya. Atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Pedang yang ditaruh di gudang akan keluar. Benda itu sudah mulai karatan di gudang. Hei, kenapa kau memandangku seperti ini? Ya, aku rasa sudah biasa terjadi perang antara dua kakak beradik. Apa kau tidak pernah membaca buku sejarah? Dir, apa kau tidak merasa malu? Kau berpikiran seperti itu. Kau juga anggota rumah ini. Anggota? Tidak, istriku. Aku ini hanya tamu di rumah ini. Tamu hanya tinggal beberapa hari saja. Sedangkan kau sudah berada di sini sejak 10 tahun. Sampai kapan kau akan menyebut dirimu tamu? Kenapa kau tidak mengajakku dan putramu ke rumah kita sendiri? Apa rumah mertua bukan rumah kita juga? Dengar Aditi, terkadang kau juga bicara dengan sangat polos. Kau berniat ingin memberiku makan atau tidak, Aditi? Atau kau berniat memberikan tamu rumah ini tidur dengan perut lapar? Hah? Hei, sayang. Padahal aku hanya meminta makanan, bukan meminta harta karun. Kak Tara? Hai Saloni, ada apa? Maaf aku merepotkanmu, tapi mau bagaimana? Apa kau punya obat untuk menurunkan demam? Iya ada, tapi untuk siapa? Untuk adik iparmu. Saat ini dia sedang demam tinggi. Tapi dia baik-baik saja. Kenapa mendadak seperti itu? Aku tidak tahu kenapa. Dia diam saja dan tidak mengatakan apapun. Saat aku menyentuh keningnya baru aku tahu. Oh, tunggu sebentar. Saloni, berikan tablet ini dengan segelas susu. Demamnya pasti akan hilang. Baiklah. Kasihan dia. Karena cemas dia langsung demam. Entah bagaimana keadaannya. Nahar, apa kau punya obat untuk menurunkan demam? Untuk siapa? Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, tapi tiba-tiba kakak demam tinggi. Dia tidak memberitahukan pada siapapun, tidak tahu bagaimana ibu mengetahuinya, dan tidak ada obat di rumah. Sepertinya aku punya obatnya. Sebentar ya.
Ini? Sini biar aku yang berikan. Tidak. Aku sendiri yang akan berikan. Ibu? Kau mencari siapa, Nak? Tidak siapapun. Aku hanya lewat saja dan melihat tidak ada orang di kamar. Kalau tidak ada orang, lalu... Maksudku, saat ini kakak kemana? Dia ada di luar. Di luar? Ibu tidak mencegahnya? Dia pergi karena dia ingin. Bagaimana aku mencegahnya? Dia tidak mendengar Tara juga. Ibu aneh sekali. Saloni bilang dia demam tinggi. Ibu tidak mencegahnya keluar dalam keadaan seperti ini. Tara sudah mencegahnya supaya tidak keluar karena di luar dingin. Tapi dia malah memaksa pergi, itu pun tanpa sial. Tunggu. Bawa sial ini ya. Kenapa kakak di sini? Kakak berdiri di udara dingin ini tanpa syal? Apa kakak bersumpah tidak mau mendengarkan siapapun? Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Untuk apa kau ke teras saat sedang demam? Aku demam? Kakak yang sedang sakit kan? Aku sakit apa? Kesehatanku baik-baik saja. Kau yang demam kan? Saloni bilang padaku kalau... Saloni bilang padaku kalau kau... Oh. Apa tamparanku keras? Kau tidak kesakitan kan? Tidak, kakak. Tamparanmu sama sekali tidak sakit. Ya, beberapa gigiku memang sakit. Maafkan aku, Nahar. Tidak, kakak. Tamparan ini lebih menyakitkan. Apa kau tahu? Apa masalah sebenarnya kita berdua sampai musuh mengambil kesempatan? Saloni dan Tara telah membodohi kita. Kalau begitu, kita tidak boleh melepaskan mereka. Mereka datang. Aku sudah bilang, Nahar, aku tidak mau bicara denganmu. Tinggalkan aku sendirian. Aku salah karena sudah kemari. Kau lebih keras kepala daripada Ihsan. Apa? Kenapa kau kurang ajar seperti ini? Sekarang pergi dari sini. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Aku tidak suka kalau ditampar terus. Ditampar? Aku menamparmu? Ya Dewi, kakak iparku sudah banyak berdoa kepadamu dan dia taat padamu. Belum pernah ada hari Navratri di mana dia tidak berpuasa atas namamu selama 9 malam. Lalu kenapa dia sedih? Dia tidak memiliki Saloni ataupun Subra. Lalu Kak Ferry, dia terus saja menyusahkan hidupnya. Hanya kaulah yang bisa melindunginya. Berikan saja semua dukanya kepadaku. Jangan beri dia duka, Dewi. Salam. 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 Kelihatannya kau belum setua itu sampai kau perlu penopang seperti itu. Kami hanya mau berdoa pada Dewi. Ihsan sedang ujian, kan? Baiklah kalau begitu.
Ayo. Kau sedang apa? Aditi, hubungan Nyonya Gayatri dan supirnya tidak seperti supir dan majikan. Dear, setidaknya bersikaplah sopan di depan Dewi. Hei, memangnya aku salah apa? Ayo kita masuk. Halo? Halo dokter? Keadaan ibuku semakin memburuk dokter. Iya, dia juga kesulitan untuk bernafas. Kau cepatlah datang kemari. Iya. Dokter akan datang. Minum air dulu. Wah, kelihatannya hari ini kalian membeli seluruh isi pasar ya. Saloni membelikan sesuatu untuk setiap anggota rumah. Kelihatannya aku harus lebih fokus dalam bekerja. Istriku terus saja menghabiskan uang. Aku belikan sari indah untuk Kak Tara. Apa dia ada di dapur? Tidak, Saloni. Kakak dan kakak ipar pergi ke rumahmu. Ke rumah Saloni? Kapan? Bagaimana bisa? Mereka belum lama pergi. Mereka hanya mau menanyakan keadaan ibunya Saloni. Tapi, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian gelisah? Ini tidak benar, Kakak. Kak Ferry tidak bisa dipercaya. Jangan sampai dia menghina mereka. Dan sebelum terjadi masalah, kita harus segera ke sana. Ayo Saloni. Sini, berikan padaku. Pergi saja. Kak Tara, Kak Bridges, kalian pergi ke rumahku? Apakah Ferry mengatakan sesuatu kepada kalian? Apakah mungkin Kak Ferry tidak mengatakan apapun? Ini sudah takdirnya. Dimanapun dia berada, dia pasti akan meledak. Dia bicara dengan manis kepada kami. Kakak ipar, tolong katakan terus terang. Ada apa? Nahar, Kak Ferry sudah melakukan hal yang kami duga sebelumnya. Kami telah dihina di sana. Mungkin dia tidak layak dimaafkan. Rumah di mana kau dilahirkan dan dibesarkan, adik iparmu sendiri sudah melarangmu untuk datang ke rumah itu. Bahkan Saloni tidak pergi menemui ibunya yang saat ini sedang sakit. Kami tidak seasing itu sampai kau tidak bisa membagi duka hatimu bersama kami. Kami tidak akan ikut campur urusan orang tuamu. Tapi setidaknya Saloni, kami bisa membagi dukamu bersama kami. Saloni, kau mengalami semua ini dan kau tidak memberitahu pada kami. Boleh kukatakan sesuatu, Saloni? Akan lebih baik jika kau tidak datang ke rumah itu lagi. Aku tidak bilang padamu karena aku marah. Aku sudah menahan penghinaanku. Tapi aku tidak akan bisa menahan kalau menantuku dihina. Kak Ferry. Samar belum kembali? Dia akan kembali. Dokter menunggu di dalam. Ini sudah sangat lama. Ayah bicara seperti ini, seperti aku menyuruh Samar membelikan sari untukku sebelum pulang. Dia sedang membeli obat, mungkin masih dicari. Ayah lebih mencemaskan putramu, bukan mencemaskan adikmu. Kita tidak tahu dia pergi ke kuil atau jalan-jalan, tapi ayah akan menyinggung Samar terus. Sejak pagi dia belum makan atau minum, dan ayah malah... Kak Ferry, aku hanya bertanya, kenapa Samar lama sekali? Kalian berdua kemana? Ibu sedang kesakitan di sini, tapi kalian tidak peduli.
Kalian lebih perlu untuk jalan-jalan saja. Padahal bisa saja ada keadaan darurat di rumah ini, kan? Kami mungkin membutuhkan mobil. Tapi kalian malah seenaknya saja pergi. Kakak ipar kenapa? Mendadak kesehatannya memburuk, Gayatri. Dokter ada di dalam dan Samar pergi membeli obat. Belum pernah sekalipun kami mendapatkan supir saat kami membutuhkannya. Bukan kami yang majikan, tapi dia. Kita tidak tahu supir kita sibuk melayani siapa di sini. Ayah, ini semua obat. Samar, supir kita sudah sampai. Aku tidak tahu dia selalu hilang kemana. Aku tidak tahu dia memuja Dewi mana dengan sepenuh hatinya. Apa semua ini, Dananjay? Hari ini aku terlambat membeli obat karena dirimu. Hari ini Kak Ferry sudah melewati semua batasan. Aku tidak pernah menduga kalau dia akan jatuh serendah itu. Di rumah itu, setiap tamu yang datang tidak pernah dihina. Hari ini pertama kali tamu kami. Ayah dan ibu pasti sangat sedih. Karena saat ini mereka merasa tidak berdaya. Aku terpaksa diam menahan penghinaan kakak dan kakak ipar. Hanya karena ibumu sedang sakit saat ini. Jika aku tidak terpaksa, aku tidak akan memaafkan adik iparmu untuk perbuatannya ini. Kakak memang benar. Kau tidak perlu ke sana lagi. Ayah dan ibuku telah membesarkanku di sana. Dan hari ini mereka membutuhkanku. Bagaimana aku mengakhiri hubungan dengan rumah itu? Untuk apa kakak dan kakak ipar pergi ke sana? Jika mereka tidak ke sana, mereka tidak akan dihina. Tapi aku akan memberi pelajaran pada adik iparmu untuk perbuatannya ini. Saloni. Semua yang terjadi di sini, Kak Ferry, karena dirimu. Kau dan syaratmu itu agar kakak tidak datang ke rumah ini lagi. Tapi Samar... Sudah, kau diam saja. Siapa itu Saloni? Dia putri sulung kami, dokter. Istrimu terus menyebut nama Saloni. Mungkin jika dia datang kemari, maka kondisinya akan lebih baik. Kau memikirkan apa, Kak? Panggil Saloni kemari. Tidak peduli dengan sumpahnya. Sekarang menyangkut kehidupan kakak ipar. Samar, pergilah. Ya ampun, kenapa membuang waktu bolak-balik? Telepon dia dan suruh dia kemari. Mungkin kalian sudah lupa. Kak Saloni sendiri bilang padaku, dia tidak akan ke rumah ini lagi. Dengan angkuh dia mengatakan kalau dia tidak akan menginjakan langkahnya di rumah ini. Ya sudah, dia tidak perlu kemari. Kalau dia mau datang kemari, aku akan melarangnya. Cukup, Kak Ferry! Aku tidak akan menelponnya ataupun pergi menjemput kakak. Kau sendiri yang akan ke sana dan mengajak kakak kemari. Samar, mungkin kau sudah lupa. Aku sudah mengatakan dengan jelas antara aku atau Kak Saloni yang akan berada di rumah ini. Keputusan ini dibuat di depan semua orang. Keputusannya dibuat sekarang. Kau bertanya, antara kau atau kakak yang akan berada di rumah ini. Maka baiklah, aku sudah memutuskan. Yang akan tinggal di rumah ini adalah kakak, bukan kau. Keluarlah, aku akan kirim surat perpisahan itu ke rumahmu. Apa yang kau katakan, Samar? Kau mau berpisah denganku? Apa ini cintamu? Aku sudah sangat mencintaimu, Kak Ferry. Tapi rasa cintaku kepada ibuku itu jauh lebih berarti dari cintaku padamu. Kalau kau lebih memikirkan tentang penghinaanmu itu dibandingkan nyawa ibuku, maka aku tidak mau berhubungan denganmu.
Pergi kau! Apa yang ibu lakukan pada diri ibu? Kalau ibu terus seperti ini, bagaimana keadaanku? Apakah ibu minum obat tepat waktu? Sekarang aku tidak perlu minum obat lagi. Obatku sudah ada bersamaku. Sekarang aku baik-baik saja. Mataku sudah sangat ingin melihat dirimu, Nak. Jangan buat hati ibu sampai selemah ini. Waktu sedang kurang baik. Jadi jagalah diri ibu. Kau belum menjadi seorang ibu. Jadi kau bicara untuk menahan diri. Nak, tanyakan pada seorang ibu bagaimana perasaannya. Aku tahu kau banyak keterpaksaan, Nak. Hati sangat keras kepala. Dia tidak mendengar kata pikiran. Kenapa kau masih di sini? Pergilah. Aku sudah lebih baik. Aku akan baik-baik saja. Kau boleh pergi. Kau boleh mengobati pasien lain. Obatku sudah bersamaku. Aku akan baik-baik saja. Pergilah. Kak Ferry, aku tahu kalau kau sangat sedih dengan perkataanku. Aku mohon, jangan menangis. Aku mohon. Dengar, yang aku lakukan pasti dilakukan putra manapun demi ibunya. Aku tahu, Samar. Kau menjalani kewajibanmu sebagai putra di rumah ini. Tapi aku juga tidak melupakan kewajibanku sebagai menantu rumah ini. Bedanya, hanyalah aku ingat, selain dengan rumah ini, aku juga memiliki hubungan denganmu, Samar. Kau juga lupa. Aku menjalani kewajibanku sebagai istrimu, tapi kau hanya menjadi putra dan saudara saja di sini. Sekali saja, hanya sekali saja kau jadilah suamiku seutuhnya. Sekali saja kau mencintaiku, Samar. Bukannya aku tidak mencintaimu, Kak Ferry. Bicara saja tidak cukup, Samar. Kalau mencintai, maka tunjukkan rasa cintamu. Kalau sedikit saja kau mencintaiku, Samar, maka kata berpisah tidak akan keluar dari bibirmu. Aku meninggalkan seluruh kekayaanku demi dirimu. Aku siap tinggal di dalam gubuk ini. Tapi kau malah bilang kau mau berpisah denganku. Ayahku sudah menyiapkan banyak pemuda untukku. Aku hanya perlu setuju saja. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku sangat mencintaimu. Apa kau tahu arti cinta? Kau membicarakan cinta apa? Kalau kau menunjukkan cintamu, maka ini tidak akan terjadi, Samar. Coba kau katakan dengan kasih sayang. Panggil Kak Saloni kemari. Apa tidak akan kupanggilkan? Pasti tidak. Kau tidak
tidak akan membiarkan Kak Saloni ke rumah ini kalau aku tidak menyebut kata perpisahan, Kak Ferry. Apa kau pikir aku tidak mengenal? Semua egomu dan juga amarahmu sudah mengalahkan kebaikanmu sejak lama. Kau tidak akan memanggil Kak Saloni. Aku pikir mungkin kau akan berubah. Tapi aku lupa. Manusia bisa mengganti pakaiannya, tapi tidak sifatnya. Aku sudah memahami dirimu dengan sangat baik. Jadi hentikan ocehanmu ini. Kita tidak tercipta untuk satu sama lain. Aku rasa demi kebaikan kita sendiri, lebih baik kalau kita berpisah. Sudah tidak ada jalan lain selain perpisahan. Aku hanya merasa sedih. Karena setelah lama, aku baru mengerti diri. Ibu sudah membaik dan sedang istirahat sekarang. Mari, silakan. Mari. Kakak, aku akan duduk menemani kakak ipar. Tidak tahu kebahagiaan rumah ini kena pandangan buruk siapa. Satu masalah belum selesai sudah muncul masalah baru. Tidak usah cemas, Ayah. Rumah mana yang tidak ada masalah? Jika ada suka, pasti ada duka. Subra, apa tanganmu terbakar? Yang ini kan, ini sedikit terluka saat aku memasak. Jadi, kau sudah mulai memasak? Iya, sekarang aku sudah ahli memasak. Kalau ibu sembuh nanti, aku akan undang kalian semua ke rumah untuk makan. Baiklah Pak Narpat, aku permisi dulu. Sekarang Nyonya Ambika sudah semakin membaik. Dokter, apa perlu memesan obat lainnya? Tidak perlu. Obat yang sudah dibeli sebelumnya sudah cukup. Berikan tepat pada waktunya. Dan kau Saloni, kau harus sering datang ke sini untuk menemui ibumu. Masalah yang timbul karena perubahan emosional, bukannya fisik, maka cinta akan lebih mujarab untuk menjadi obatnya. Terima kasih, dokter. Ayah, aku permisi dulu. Ada banyak pekerjaan di kantor. Minum teh dulu, menantu. Benar, dan aku yang akan buatkan. Jika selain teh ada pakora panas, juga dengan sedikit garam. Aku akan kembali. Duduklah. Ya. Subra, cepat bawakan pakoranya. Pertemuan di kantor hari ini, bukannya besok. Ingat itu. Pak, kau mencuci pakaian ini dengan baik, atau kau hanya ingin minta uangnya saja pada Tuan? Kau bicara apa, Nyonya? Setiap kali aku cuci dengan bersih. Oh iya? Kau tidak bisa menghilangkan noda kecil yang di sariku ini, tapi kau banyak bicara. Hei, Saloni, bagaimana ibumu? Iya, dia sudah lebih baik. Dokter menyuruhnya untuk istirahat. Syukurlah kalau begitu. Kakak ipar? Di mana kakak? Dia ada di mana lagi? Antara di rumah atau di pesaingku, kantornya. Dia ada pertemuan penting katanya. Oh, tidak. Ada apa? Aku lupa. Aku juga ada pertemuan penting dan harus kuhadiri. Saloni, cepat ambilkan tasku. Aku mau pergi ke kantor. Kau istirahat dulu sebentar. Jika bisa ditunda, pasti akan kulakukan. Hari ini tidak bisa, tapi aku akan cepat kembali. Iya. Kau tunggu dulu ya, aku akan bawakan pakaian lainnya. Ambil ini. Terima kasih. Ambil dan hitung dengan benar, lalu jangan lupa cuci yang bersih. Baiklah, Nyonya.
kembali lagi? Ya. Aku ketinggalan sesuatu. Apa kau mencari arsip? Tidak, bukan arsip. Tapi benda yang lain. Kunci? Hei, bagaimana aku ini? Kunci mobil kan ada padamu. Untuk apa kau mencarinya? Begini saja, Saloni. Bawakan segelas air untukku. Iya. Kunci siapa ini? Bibi bungsu. Hei Ihsan, kau sudah selesai bermain? Hati-hati saat kau menendang bolanya ya. Kalau ada yang pecah, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan cemaskan itu, Bi. Aku akan membujuk Nenek dengan cepat. Katakan satu hal, ini kunci Bibi kan? Kunci? Di mana kau menemukan kunci ini? Aku menemukannya di sana. Ini kunci Bibi kan? Iya, terima kasih. Sama-sama. Ini adalah kunci yang selalu dibawa oleh Nahar. Dan ini selalu menjadi teka-teki bagi diriku. Bagaimana ini bisa ada di sini? Apa dari pakaiannya? Kenapa Nahar selalu menyimpan ini? Ini kunci dari gembok apa? Aku penasaran, ada rahasia apa di balik kunci ini yang tidak mau dibicarakan oleh Nahar? Ada apa, Saloni? Sejak tadi aku menunggu airnya. Bagaimana kunci itu bisa ada padamu? Mungkin terjatuh saat aku beri pakaian pada tukang cuci. Ini adalah kunci yang selalu saja kau bawa, iya kan? Kau pernah bilang, jangan ada rahasia di antara kita berdua. Lalu kenapa setiap kali aku bertanya mengenai kunci ini, kau selalu menolaknya? Ada apa dengan kunci ini, Nahar? Aku mohon, jawab pertanyaanku. Aku ingin tahu tentang kunci ini. Apa rahasia dari kunci ini? Ingatlah satu hal, Saloni. Aku tidak akan pernah suka kalau kau menyentuh barang-barang pribadiku. Aku sudah bilang padamu, jangan bertanya mengenai kunci ini. Apakah kau tidak mengerti juga? Apakah aku pernah mempertanyakan barang-barang pribadimu? Tidak. Mulai sekarang, kau jangan pernah menyentuh barang-barangku tanpa izin dariku. Dan satu hal lagi, tanpa sengaja pun, kau jangan bertanya mengenai kunci ini kepadaku. Ingatlah hal ini baik-baik. Kau Dia marah besar hanya demi kunci. Untuk apa kunci itu? Sampai dia sangat marah padaku. Pasti ada sesuatu. Tapi apa? Apa yang dia sembunyikan dariku?
Juma, berikan 501 rupiah di tangannya. Bibi sedang apa? Berikan menantu hadiah dengan tanganmu sendiri, bukan melalui pelayan. Setiap menantu ada bedanya, Bridget. Kalian semua membawakan ratu dari kerajaan mana untuk Nahar?